Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat zaman teknologi seperti sekarang ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, di zaman sekarang, hampir semua dari kita tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tangan kita seringkali otomatis membuka HP, media sosial bisa menjadi tempat belajar, berbagi kebaikan, mencari inspirasi, bahkan mempererat silaturahmi. Namun di sisi lain, media sosial juga bisa menjadi sumber dosa, konflik, dan kerusakan hati jika kita tidak cerdas dan tidak bijak dalam menggunakannya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus punya prinsip dan akhlak dalam bersosial media. Nah, yang pertama yaitu gunakan media sosial untuk kebaikan. Islam mengajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Media sosial bisa menjadi ladang pahala jika kita menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Misalnya, membagikan ilmu bermanfaat, memberikan motivasi dan semangat kepada teman-teman, mengingatkan tentang kebaikan dan ibadah, menyebarkan informasi yang benar dan juga berguna. Satu aja postingan yang baik bisa menginspirasi banyak orang, bahkan pahala bisa terus mengalir selama postingan itu masih dilihat dan diamalkan. Yang kedua yaitu hati-hati dengan lisan digital. Walaupun kita tidak berbicara secara langsung, mengetik di media sosial sama seperti berbicara. Setiap kata yang kita tulis akan dimintai pertanggungjawaban. Banyak sekali orang yang sangat mudah sekali untuk menghina, membuli, menyindir, dan menyebarkan kebencian. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Sebelum mengetik atau berkomentar, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar, apakah ini baik, dan apakah ini perlu. Jika tidak, lebih baik diam, karena diam seringkali menyelamatkan kita dari dosa. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu jangan mudah percaya dan menyebarkan hoaks. Di media sosial, informasi menyebar sangat cepat. Namun, tidak semua yang viral itu benar. Sebagai muslim, kita diajarkan untuk tabayun, yaitu mencari kebenaran sebelum menyebarkan berita hoaks. Nah, jangan sampai kita ikut menyebarkan fitnah, kabar palsu, atau menakut-nakuti orang lain. Satu kali kita share berita bohong, bisa membuat banyak orang salah paham, panik, bahkan bermusuhan. Dosa dari penyebaran itu bisa terus-menerus mengalir. Selanjutnya, jaga niat dan hati. Kadang kita posting bukan untuk berbagi, tetapi untuk pamer, cari pujian, ingin dianggap hebat, iri melihat kehidupan orang lain. Nah, media sosial itu bisa membuat hati kita tidak bersyukur. Kita melihat orang lain liburan, punya barang bagus, kehidupan yang terlihat sempurna, padahal yang kita lihat hanya sebagian kecil dari kehidupan mereka. Maka penting bagi kita untuk menguatkan rasa syukur, tidak membandingkan diri secara berlebihan, dan fokus memperbaiki diri. Ingat, nilai kita di hadapan Allah, bukan di hadapan jumlah followers, likes, atau viewers. Selanjutnya yang terakhir yaitu gunakan waktu kita dengan bijak. Salah satu kerugian terbesar dari media sosial adalah membuang waktu. Scroll tanpa tujuan bisa membuat kita lupa untuk belajar, lupa membantu orang tua, bahkan lupa ibadah. Coba kita bayangkan, berapa jam sehari kita habiskan untuk handphone, berapa waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Jika waktu lebih banyak di media sosial, maka kita perlu memperbaiki manajemen waktu kita. Gunakan media sosial seperlunya, sisakan waktu kita untuk belajar, ibadah, keluarga, dan yang pastinya istirahat. Karena waktu yang sudah lewat tidak akan pernah kembali. Hadirin yang dirahmati Allah, media sosial itu seperti pisau. Jika digunakan dengan benar, ia akan sangat bermanfaat. Namun, jika digunakan dengan salah, ia bisa melukai diri sendiri, bahkan orang lain. Mari kita menjadi generasi muslim yang cerdas dalam berpikir, bijak dalam bertindak,
santun dalam berbicara, dan bertanggung jawab dalam bersosial media. Semoga setiap aktivitas kita di dunia digital menjadi amal kebaikan yang mengantarkan kita menuju ridho Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.